Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore bagi yang mengikuti mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Risa Kartika Lubis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengantar mata kuliah Technopreneurship. Nah, tujuan video pembelajaran ini dibuat, kalian bisa belajar mandiri setelah kita belajar Zoom. Nah, jadi mata kuliah Technopreneurship ini sebenarnya sama dengan mata kuliah wirausaha. Nah, nanti di sini kita akan melihat apa perbedaan antara technopreneurship dan entrepreneurship. Nah, pada tujuan pembelajaran mata kuliah ini bisa kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup technopreneurship. Kemudian dapat memahami perbedaan antara entrepreneur dan technopreneurship. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penting yang membentuk seseorang teknopreneur sukses. Dan yang terakhir, menjelaskan peran teknopreneurship dalam pengembangan ekonomi digital. Nah, jadi diharapkan ketika mahasiswa selesai dari mempelajari materi ini, mahasiswa itu mampu apa itu mengerti apa itu technopreneurship, apa perbedaan entrepreneur dan technopreneurship, kemudian apa aja faktor-faktor penting sebagai seorang technopreneurship, dan menjelaskan peran technopreneurship dalam pengembangan ekonomi digital. Kemudian, pada materi berikutnya kita akan bahas apa itu definisi technopreneurship. Nah, jadi definisi technopreneurship ini adalah kombinasi antara kewirausahaan atau entrepreneurship dan teknologi, yaitu bagaimana menciptakan bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai inti produk atau prosesnya. Jadi, kenapa sih penting belajar technopreneurship? Yang pertama, dapat menciptakan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, ketika kalian nanti sudah belajar mata kuliah ini, kalian paham, oh, apa sih inovasi yang terbaru sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian dapat membuka peluang bisnis baru di era digital. Nah, jadi sekarang semua yang namanya bisnis itu sudah masuk di era digital, contohnya e-commerce. Nah, kemudian dapat menjawab tantangan pasar dengan solusi teknologi. Jadi hampir semua kegiatan pemasaran itu sudah ada teknologinya. Contoh sederhananya yang pernah dikembangkan sama anak bisnis digital adalah pembuatan web. Jadi hampir semua skripsi anak bisnis digital saat ini itu sudah menggunakan teknologi digital. Contohnya mereka membantu bagaimana pelaku UMKM ini membuat web, kemudian memasarkan dengan media sosial, dan masih banyak lainnya. Kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Nah, jadi sekarang pertumbuhan ekonomi ini dibantu dengan namanya teknologi. Apapun itu bisnisnya, pasti mereka, apalagi perusahaan besar, punya web. Jadi kita nggak perlu cari tahu lagi bagaimana sih profil bisnisnya. Lihat aja web resminya, pasti ada. Kemudian memahami teknopreneur. Siapa teknopreneur? Jadi teknopreneur ini adalah seorang wirausahawan yang menggunakan teknologi untuk mengembangkan dan membangun bisnis. Nah, karakteristik kuncinya seperti bagaimana dia bisa berpikir inovatif dan visioner. Kemudian memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir, berorientasi pada solusi masalah. Jadi seorang teknopreneur ini itu sama seperti seorang wirausahawan, tapi dia memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan dan membangun bisnisnya. Jadi ciri-ciri seorang teknopreneur itu dia berpikir inovatif. Nah, inovatif ini artinya dia menemukan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada dibuat orang sebelumnya. Kemudian dia paham tentang teknologi. Jadi ada dampaknya ketika menggunakan teknologi untuk membangun bisnisnya. Nah, dia paham apa yang terjadi jika misalnya ada kendala, jika misalnya ada tantangan yang baru. Nah, kemudian dia harus berani mengambil resiko. Yang namanya berbisnis, apalagi dalam dunia teknologi, itu pasti ada resikonya. Ya, contohnya cyber security, cyber crime itu contoh resiko-resiko yang dihadapi. Kemudian harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini sekarang kan perubahan itu memang semakin dinamis ya, cepat. Nah, jadi ketika bisnis ini dibangun dengan teknologi, harus beradaptasi penyesuaian. Misalnya kalau saat ini
pembayaran digital. Nah, itu salah satu contoh inovasi teknologi dalam bidang vintage. Kemudian harus berorientasi pada solusi masalah. Jadi ketika ada masalah langsung ada solusinya. Nah, misalnya contohnya ini e-commerce. E-commerce sekarang itu ketika kita belanja di e-commerce mendapatkan masalah, misalnya pengiriman barang terlambat, tidak sampai, tidak sesuai, ada solusinya. Nah, misalnya kita bisa membalikan barang, kita bisa chatting sama pengguna e-commerce-nya langsung. Nah, itu contoh orientasi pada solusi masalah. Apa perbedaan technopreneurship dan kewirausahaan konvensional? Nah, technopreneurship ini dia fokusnya pada inovasi berbasis teknologi. Kemudian pangsa pasarnya luas, global, dapat dijangkau melalui internet. Kemudian skala bisnisnya ini potensi pertumbuhan pesat dan eksponensial. Contohnya perusahaan rintisan teknologi atau startup. Kemudian aplikasi seluler, kemudian e-commerce. Nah, ini contoh dari technopreneurship. Nah, kalau di Indonesia itu sudah ada ya, yang kalian tahu sendiri contoh technopreneurship itu adalah e-commerce yang dibuat sama anak Indonesia adalah Tokopedia. Nah, kalau kalian nggak tahu Tokopedia, nah kalau ada aplikasi namanya TikTok, itu pasti kalian langsung terhubung ke Tokopedia. Itu contohnya. Kemudian kewirausahaan konvensional. Nah, ini fokusnya pada produk atau jasa tradisional. Pangsa pasarnya terbatas pada wilayah geografis tertentu. Skala bisnisnya seperti pertumbuhan cenderung bertahap. Contohnya warung makan, toko kelontong, usaha dan kerajinan tangan. Ini contoh wirausaha konvensional. Dia hanya berwirausaha, berjualan, tapi nggak menggunakan teknologi lah untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian slide berikutnya, bagaimana peluang usaha dalam technopreneurship? Nah, jadi pada peluang usaha technopreneurship ini kita bisa menghasilkan sumber ide, seperti mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan teknologi. Kemudian mengamati tren teknologi terkini seperti AI, IoT, Big Data, dan blockchain. Kemudian menganalisis kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan mengadaptasi ide dari industri lain. Jadi banyak ya peluang usaha dalam technopreneurship, banyak sekali. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, itu kalian buka aja di YouTube. Peluang usaha entrepreneurship sangat banyak, apalagi kalian dalam dunia komputer. Nah, apapun bisa diteliti dengan namanya AI, IoT, Big Data, dan Blockchain. Contoh peluangnya dapat pengembangan aplikasi pendidikan, layanan e-commerce untuk lokal, solusi smart home atau smart city, dan platform konsultasi daring. Jadi ini sekarang contoh-contoh entrepreneurship. Nah, ini saya sudah pernah menggunakan salah satu dari aplikasi yang diciptakan oleh Technopreneurship. Sederhananya e-commerce saya pernah pakai, kemudian smart home atau smart city. Nah, smart home ini seperti misalnya bagaimana kita mau aktivitas pribadi dengan menggunakan AI, kemudian konsultasi daring. Nah, ini contohnya chat dokter, halo dokter. Nah, kalau contoh yang sering ada di sekitar kita itu Gojek, itu bagian dari technopreneurship itu. Kemudian slide berikutnya bagaimana tahapan menjadi technopreneurship. Nah, di sini saya rangkum menjadi 4 tahap. Yang pertama ideasi dan validasi. Yang pertama identifikasi ide bisnis berbagai teknologi. Yang kemudian lakukan riset pasar untuk memvalidasi ide. Jadi cari dulu ide bisnisnya. Bagaimana sih ide bisnis yang berbasis teknologi. Kalau sudah berhasil, tentukan dengan misalnya kesesuaian kebutuhan zaman sekarang, validasilah ide tersebut. Kemudian tahap kedua pengembangan dan prototype. Nah, ini rencana dan dikembangkan produk atau layanan, kemudian buat prototipe untuk diuji coba. Nah, ini nanti biasanya skripsi anak TI itu berkaitan sama IoT. Saya pernah lihat langsung bagaimana mereka mengembangkan teknologi untuk memudahkan kegiatan manusia. Ada uji cobanya. Kemudian peluncuran atau launching. Nah, peluncuran produk ke pasar, terapkan strategi pemasaran efektif. Jadi awalnya ini biasanya dibuat dulu idenya, kemudian validasi, kemudian selesai. Nah, coba uji dulu masyarakat. Nah, trial and error itu hal yang biasa. Kalau berhasil diterima masyarakat, itu bisa dikembangkan. Kemudian pertumbuhan dan skalabilitas. Jadi kembangkan bisnis untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas dan tingkatkan skala operasi dengan bantuan teknologi. Nah, ini pertumbuhannya ini dibuat untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kalau misalnya sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil lagi, tingkatkanlah skala operasi yang lebih besar. Kemudian ini ada studi kasus teknik entrepreneurship. Nah, ini contohnya yang ada di Indonesia ya. Studi kasusnya adalah Gojek.
Awalnya ini dia hanya layanan ojek online. Kini menjadi ekosistem super app yang mencakup berbagai layanan teknologi. Jadi Gojek itu awalnya ya hanya layanan ojek online, tapi sekarang banyak sekali fitur-fitur yang dikembangkan. Contohnya GoFood, GoClean, kemudian antar dokumen, GoTix, kemudian bisa jadi transaksi pembayaran, jadi ke vintage dia. Kemudian yang kedua Tokopedia. Ini marketplace yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia. Mengubah cara masyarakat berbelanja. Nah, ini juga sekarang sudah mengembangkan bisnisnya. Kalau kalian punya aplikasi TikTok, hampir semua di aplikasi TikTok itu ada yang melakukan penjualan melalui live. Nah, nanti kalau kita misalnya pesan langsung terhubung itu ke Tokopedia. Kemudian kita menganalisis kasus. Kira-kira apa sih masalah yang mereka selesaikan dan bagaimana mereka manfaatkan teknologi dari mana strategi bisnis mereka berkembang. Jadi nanti ini sebagai tugas pertama kalian. Menganalisis kasus bagaimana sih teknopreneurship itu berkembang di Indonesia. Nah, kemudian tantangan dalam teknopreneurship. Jadi dalam membangun teknopreneurship itu memang bukan hal yang mudah. Pasti aja ada tantangannya. Tapi ini bisa diselesaikan kalau kita benar-benar belajar dan bagaimana kita paham perkembangan teknologi terbaru. Contohnya persaingan ketat. Jadi yang namanya persaingan pasti ada. Hadapi kompetitor yang terus bermunculan. Jadi memang harus ada produk yang kita tunjukkan yang berbeda dengan produk sejenis. Kemudian perkembangan teknologi cepat. Harus selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Harus update istilahnya. Kemudian pendanaan, mencari investor yang tepat untuk mendanai ide. Nah, sebenarnya sekarang banyak ya pendanaan itu. Ketika kalian punya teknologi terbaru yang harus tampilkan, itu banyak aplikasinya. Cuma kita memang nggak tahu aksesnya. Jadi saya pernah lihat itu namanya Google Competition. Itu memang ada. Dan kalau misalnya menarik teknologi yang kita ciptakan untuk bisnis, bisa didanai itu. Kemudian regulasi, memahami dan mematuhi peraturan pemerintah. Jadi memang ketika kita membuat suatu bisnis berkaitan dengan teknologi harus ikuti aturan pemerintah. Jadi sebaik dan sebagus apapun ya ikutilah perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sekarang kita masuk kesimpulan. Nah, kesimpulan ini teknopreneurship adalah perpaduan inovasi teknologi dan kewirausahaan dan ini adalah jalan untuk menciptakan solusi yang relevan dengan masa depan. Dengan bekal pengetahuan dan mental yang tepat, siapapun dapat memulai pelajaran teknopreneurship. Nah, jadi teknopreneurship ini bisa dilakukan oleh semua orang. Yang penting dia mau. Kalau sudah mau dan dia harus mampu. Jadi nggak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa saya itu bisa menjadi seorang teknopreneurship. Nah, tetap semangat, belajar, nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, terima kasih. Nah, sekianlah materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktu untuk mendengarkannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.